Perumahan kan per bulan itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, kau sudah mendengar pernyataan dari salah seorang wakil ketua DPR RI, yaitu Adis Kadir, yang menyatakan bahwa 50 juta sebulan untuk tunjangan rumah DPR itu kurang. Hitung-hitungannya seperti ini. Dia bilang, andaikanlah biaya kos atau ngontrak di sekitaran Senayan itu 3 juta per bulan, sedangkan yang mereka terima itu hanyalah 50 juta sebulan. Dengan hitung-hitungannya yang kurasa super pintar atau super ngibulin atau super membohongi rakyat, dia bilang begini, 3 juta dikali 26 hari kerja, maka itu sekitar 78 juta. 78 juta yang didapat anggota DPR cuma 50 juta, itu kurang 28 juta lagi. Hey, si Adis Kadir ini tamat sekolah dari mana ya? Dia bilang tadi di awal 3 juta per bulan, dapat mereka 50 juta per bulan. Seharusnya itu uang masih lebih 47 juta sebulan. Ini kenapa bisa kurang 28 juta? Bagaimana dia bisa mengalihkan 26 hari kerja dikali 3 juta untuk 1 bulan? 78 juta itu biaya ngontrak selama 26 bulan atau sekitar 2 tahun 2 bulan. Nggak ngerti bagaimana cara dia berpikir. Mari kita simak bagaimana pernyataannya ketika dia sedang diwawancarai. Perumahan kan per bulan itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya. Gaji dan gimana kalau gaji tidak ada naik. Gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69 hampir 70-an. Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu. Tapi dengan gaji yang kurang lebih 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik. Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga memahami dengan upaya efisiensi. Berdasarkan aja Pak, 3 juta per hari, 3 juta per hari.
juta per 3 juta per bulan Pak dulu. Nah sekarang jadi sekitar 4 juta, bukan 3 juta. Sekarang jadi 7 juta uang bensin. Perumahan kan per bulan itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Bagaimana kawan-kawan setelah kau melihat video tersebut? Ini yang bodoh rakyatnya atau yang bodoh si Adis Kadir ini? Tapi kalau aku bilang lebih bodoh lagi orang-orang yang memilih dia sehingga dia bisa menjadi anggota DPR dan dipilih menjadi wakil ketua DPR. Mungkin saja yang milih dia ini dibayari 200.000 atau 300.000 atau cuma 50.000 per amplop. Dan hasilnya seperti ini. Orang yang tidak bisa hitung-hitungan malah jadi wakil ketua DPR. Dia bilang 3 juta per bulan yang dapat 50 juta itu masih kurang. Hitungannya sangat ngawur menurutku. Kemudian pernyataan yang kedua, dia bilang tadi biaya beras, tunjangan beras 12 juta sebulan. Bapak Adis Kadir, ASN itu gaji terendahnya itu cuma 2.500.000 sebulan Bapak Adis Kadir. Sementara kalian tunjangan beras itu 12 juta sebulan. Itu pun kalian bilang masih kurang. Emang beras apa yang kalian makan Pak Adis Kadir? Apa beda sama masyarakat seperti kami nih? Apakah beras yang kalian makan itu beras yang diambil dari bulan sana atau dari planet Mars sana? Sehingga harganya bisa 12 juta sebulan dan itu pun kurang sama kalian. Ngeri kalian memang. Katanya kalian wakil rakyat. Katanya kalian mewakili suara rakyat. Suara rakyat mana yang kalian wakili? 12 juta sebulan uang beras itu kalian bilang kurang. Jadi bagaimana dengan rakyat yang gajinya UMR 2 jutaan? Bahkan guru yang dibilang Sri Mulyani sebagai beban negara itu, bahkan guru yang dibilang Sri Mulyani sebagai beban negara itu gajinya masih ada yang 300.000, 200.000 sebulan. Berarti dia tidak bisa beli beras dong Bapak Adis Kadir. Pernyataan kalian itu benar-benar tidak mewakili rakyat. Kemudian kalian bilang tunjangan bensin 7 juta sebulan. Kembali lagi seperti ku bilang tadi. Rakyat ini saja masih banyak yang bergaji di bawah 1 juta sebulan. Tapi mereka bisa saja sih kemana-mana bekerja. Mereka bisa beraktivitas. Bukan seperti kalian, 7 juta sebulan kalian bilang itu kurang. Harus dimaksimalkan, harus dicukup-cukupkan. Gimana sih logika anggota DPR ini? Pantas saja Presiden Gus Dur almarhum dulu bilang bubarkan saja DPR ini. Memang benar, gak ada gunanya. Menghabiskan uang negara. Ya, itu masih tunjangan yang di up ke publik. Belum biaya reses, belum biaya kunjungan dapil, belum biaya lain-lain. Waduh, satu orang anggota DPR itu bisa menghabiskan miliaran rupiah per tahun. Seperti pengakuan artis Krisdayanti yang juga menjadi anggota DPR. Yang membuat heboh kemarin. Jadi siapakah sebenarnya yang jadi beban negara? Ini kepada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang katanya orang nomor 1, orang paling hebat di Bank Dunia. Itu logika atau kegilaan itu yang berkata bahwa guru itu beban negara. Yang sebenarnya menjadi beban negara itu ya ini anggota-anggota DPR ini, nggak tahu apa kerjanya tapi fasilitas mewah, gaji luar biasa, tunjangan-tunjangan, ampun Tuhan, luar biasa tunjangannya, banyak sekali. Dan itu pun mereka masih berkata kurang, ya, kurang. Krisdayanti udah bilang tunjangan DPR itu miliaran rupiah per tahun untuk satu orang.
Kalikan berapa ratus anggota DPR di pusat sana. Berapa ratus miliar hanya untuk mereka saja setahun. Wajar saja negara ini krisis terus. Wajar saja utang negara semakin banyaknya. Ini pejabat-pejabatnya luar biasa menghabiskan. Belum lagi pensiunan DPR ada. Bayangkan 5 tahun bekerja, 5 tahun menjabat anggota DPR punya pensiun sampai mati. Lihat tuh P3K, sampai sekarang undang-undangnya belum kelar juga masalah pensiun. Sebobrok itukah negara ini? Sehancur itukah negara ini? Makanya buat kawan-kawan, ketika pemilu, pilihlah yang benar-benar manusia ya. Jangan binatang kalian pilih jadi anggota DPR, jangan kalian pilih iblis menjadi anggota DPR. Ini yang terjadi. Mereka hanya memikirkan perut mereka, kekayaan untuk anak cucu mereka. 7 turunan gak akan habis. Itu masih gaji legal yang disediakan dari APBN. Belum lagi uang korupsinya kawan-kawan. Aduh ampunlah kita. Belum lagi uang korupsi mereka yang ya gak tau lah kita. Jadi wajar kalau negara punya hutang sampai ribuan triliun. Dan itu akan dicapai dengan menaikkan pajak. Kita juga yang susah. Makanya sadarlah, belum ada 1 tahun loh mereka menjabat di Senayan sana. 4 tahun lagi, hancur kita kawan, hancur. Nggak tahu kita mau jadi apa lagi negara ini. Yang susah kita juga, rakyat-rakyat kecil seperti kita ini yang susah. Mereka enjoy aja. Coba kalian simak apa yang dibilang Syadis Kadir tadi. Mungkin Ibu Sri Mulyani Menkeu itu kasihan melihat mereka. Lah, jadi rakyat gak kasihan. Jadi rakyat ini tidak perlu dikasihani, tidak perlu belas kasihan para penguasa. Lucu, logika yang aneh yang tidak bisa masuk akal sehat. Ya, logika yang tidak bisa diterima oleh akal waras manusia normal. Ya. Kalau ada orang-orang yang menyetujui pemikiran anggota DPR seperti Adis Kadir ini, maka mereka bukanlah manusia normal lagi. Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak waras lagi, orang-orang yang memang udah gila itu semua. Ya. 50 juta sebulan tunjangan rumah kurang, dengan rincian biaya kontrak 3 juta sebulan, tapi bisa dikalikan 26 hari kerja jadi 78 juta, masih kurang 28 juta lagi. Ampun, di mana logikanya? Di mana akal warasnya itu ya kan? Padahal yang 78 juta itu adalah biaya kontrak untuk 26 bulan, bukan untuk 1 bulan. Dia sendiri yang berkata 3 juta sebulan tadi kan, tapi bisa dijadikannya menjadi 3 juta sehari. Atau seperti kata netizen, dia punya 26 istri. Istri apa gundi ya? Mungkin gundi atau selir atau simpanan lah. Jadi memang kurang, karena disimpan di 26 kos-kosan atau 26 rumah. Ya, 3 kali 26, 78 juta masih kurang memang. Terus biaya beras, tunjangan beras 12 juta, ya kalau memang ada 26 peliharaan, 26 simpanan, ya memang masih kurang sih 12 juta sebulan untuk uang beras. Tapi marilah anggota-anggota DPR yang katanya mewakili rakyat, benar-benarlah bekerja. Jangan uang aja yang dipikiri ya. Itu masih gaji negara, gaji yang benar-benar keluar dari APBN. Belum lagi korupsi-korupsi kalian. Aduh, luar biasa itu. Pantas saja negara ini makin hancur, negara ini makin miskin, pajak dinaikkan, terus saja rakyat yang diperas, kalian yang menikmati. Rakyat busung lapar, kalian buncit karena kekenyangan. Kekenyangan makan uang haram, kekenyangan makan uang yang tidak baik. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Apakah DPR ini masih berguna untuk kita? Apakah DPR ini memang perlu dipertahankan?
Kalau begini-begini saja habis kita kawan. Sumber daya alam Indonesia yang begini luar biasa melimpahnya. Kalau seperti ini terus kelakuan pejabat-pejabatnya, habis kita. Ya itu masih DPR, belum MPR, belum DPD, belum lagi para menteri. Ya, kita lihat Menteri Bapak Prabowo belum ada setahun sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh seperti yang Nusron Wahid kemarin buat. Ya, belum yang dibuat PPATK, rekening nganggur 3 bulan dibekukan. Ampun kita, ya negara ini kacau. Makin sakit mikirkan negara ini. Jadi kawan-kawan, sampaikan pendapatmu di kolom komentar tentang pernyataan si Wakil Ketua DPR si Adi Skadir ini. Apakah dia memang orang yang masih sehat psikologinya, sehat jiwanya, atau memang udah nggak waras lagi? Sampaikan di kolom komentar. Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.